Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas Hasan atau Husain, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali mengenai BTH-nya, dibuka Qur'annya, juz amannya, selalu ya, setiap hari. Jangan sampai ada satu hari yang sampai kalian tidak membuka Quran atau juz amma kalian. Karena kalian akan rugi sendiri, gitu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Andri akan sampaikan materi tentang Idhar Safawi. Jadi supaya nanti ketika kalian membaca makin mantep, makin bener lagi karena kalian tahu hukumnya, gitu ya. Jadi hukum Idhar Safawi ini adalah hukum dimana ketika kalian membaca Al-Quran, membaca juz sama, kalian perhatikan. Jadi nanti ketika ada bacaan yang di dalamnya itu, di dalam kata tersebut terdapat huruf mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf, kecuali mim dan ba, ya, kecuali dua huruf itu berarti itu disebut bacaan idhar safawi. Mari ulangi. Jadi idhar safawi itu dimana bacaan itu terdapat huruf mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dua huruf, kecuali cuma dua ya, kecuali ba dan mim. Kenapa toh Pak? Kok nggak sekalian aja? Karena ketika nanti ketemunya dengan ba, hukumnya lain, ya, hukumnya lain. Kalau huruf ba nanti jadinya iklab bacaannya. Kalau huruf mim nanti ketemunya idgham mislain atau disebut dengan idgham mimi. Jadi beda ya, sudah beda. Kecuali dua huruf. Yang lain itu kalau ketemu mim sukun, ketemu huruf lain berarti hurufnya disebut bacaannya idhar safawi. Kemudian cara membacanya gimana Pak? Cara membacanya karena idhar berarti dibaca jelas. Jadi tidak samar-samar, tidak mendengung, melainkan dibaca jelas. Bingung? Jangan bingung, Pak Andri punya contohnya. Baik, Pak Andri contohkan di sini mem sukun bertemu dengan huruf sin. Ya, mem sukun bertemu dengan huruf sin. Contoh kalimatnya seperti ini. Wahum salimun. Jadi ketika Pak Andri lingkari dulu ya. Baik, Pak Andri lingkari dulu. Wahum salimun. Iya. Nih, ya, ketika mim sukun bertemu dengan sin tidak mendengung, tidak samar-samar, tidak wahum halimun, tidak mendengung. Jadi dibacanya hum ya tetap hum, sa, ya, karena hurufnya fathah. Wahum sa. Kalau kasrah ya wahum si. Kalau dhamma ya wahum su, ya. Jadi tergantung harokatnya. Tidak terikat harokat harus fathah harus kasrah, tidak. Jadi ketika huruf mim sukun ini bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan kecuali mim, berarti dia harus dibaca jelas. Wahum salimun, gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, contoh kedua. Misalnya mim sukun bertemu dengan huruf lam misalnya. Apakah ini harus dibaca jelas? Oh iya, tentu. Contoh kalimatnya seperti ini. Wa am lilahum. Wa am lilahum, gitu ya. Ketika mim sukun, ini mim sukunnya bertemu dengan lam. Ini ya. Iya. Jadi ketika kalian nanti ada tugas dari Pak Andri, tulislah contoh idgham idhar safawi misalnya ya. Jadi kalian tidak menulisnya dua huruf ini saja. Jadi kalau menulis itu satu kata seperti ini atau satu kalimat seperti ini juga boleh. Kemudian kali lingkari di pertemuan hurufnya seperti ini, gitu ya. Supaya nanti lebih jelas. Dan dibacanya harus idhar. Di sini ada fathah sebenarnya. Nanti lupa tulis. Wa am lilahum, gitu ya, dibacanya jelas wa am lilahum. Jadi nanti ada praktek membaca juga ya. Jadi mungkin pertemuan ke-5 atau ke-6 nanti Pak Adri akan berikan tugas. Nanti kalian entah untuk membaca atau menulis, kalian harus lakukan, harus tahu bedanya idgham, harus tahu bedanya idhar ataupun ikhfa, gitu ya, supaya nanti tidak tertukar-tukar.
Jadi video yang sudah kemarin kalian lihat, kalian boleh lihat lagi. Jadi ketika nanti Pak Andri berikan tugas, kalian sudah siap. Baik itu secara tulis maupun secara lisan. Baik. Untuk contoh yang ketiga, Pak Andri ambil 3 contoh saja biar tidak kelamaan gitu ya. Contoh yang lain boleh kalian cari sendiri di Al-Quran maupun di Jusama. Banyak sekali. Contohnya mim sukun bertemu sa misalnya. Contoh kalimatnya amsalukum. Amsalukum, tidak mendengung, tidak samar-samar tapi jelas. Amsalukum, tidak terbatas juga mau fathah, mau kasrah, mau dhammah ya. Amsalukum, jadi dibaca jelas. Baik. Demikian tadi anak-anakku semuanya, pelajaran terbaru kita yaitu tentang idhar safawi. Nah, kalian harus perhatikan ciri-cirinya. Ada mim sukun. Kalau biasanya kita di pelajaran sebelum-sebelumnya adalah nun sukun. Kalau pelajaran kali ini adalah tentang mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali 2 huruf. Apa tadi? Betul. Ba dan mim. Kalau ba karena dia sifatnya iklab, kalau mim karena dia idgham mislain atau idgham mimi gitu. Terima kasih atas perhatiannya, sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan ketika habis keluar rumah. Jangan lupa pas keluar rumah juga pakai masker supaya terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Dan jangan tinggalkan sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya ya. Pastikan itu semua dilakukan setiap hari. Hai. Demikian dari Pak Andri, terima kasih. Pak Andri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.